Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin Sobat Irjen rahimakumullah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita bisa terus beribadah di bulan Ramadan, ibadah puasa dan sunnah-sunnah lainnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya mencoba sedikit menjelaskan tentang fadilah iktikaf pada bulan Ramadan. Saya ambil dari kitab Fauzi Ibnu Qasim. Saya bacakan, wa iktikafu sunnatun mustahabbatun. Iktikaf adalah ibadah yang sunnah yang sangat dianjurkan. Fi kulli waktin, bisa dilakukan setiap waktu. Dan dijelaskan lagi, wa huwa fil akhir awakhiri fi ramadhana afdhal minhu. Adapun iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama atau lebih dianjurkan. Kenapa demikian? Karena bi ajli tolabin Lailatul Qadri. Karena dalam rangka berburu mencari Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, wahia atau 10 akhir bulan Ramadan itu adalah inda Syafi'i munhasiratun. Menurut Imam Syafi'i, memang kemungkinan besar adanya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lebih ringkas lagi, lakin layaliyal witri arjaha. Bulan-bulan ganjil di 10 bulan Ramadan itu lebih diunggulkan kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar. Lebih dipersempit lagi adalah al-hadi awasalisi wal aisrin, antara tanggal 21 dan tanggal 23. Artinya pertama, iktikaf itu disunahkan di seluruh waktu. Namun lebih singkat lagi, lebih sempit lagi, diutamakan di bulan Ramadan. Disempitkan lagi, diutamakan 10 akhir bulan Ramadan. Disempitkan lagi di malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Disempitkan lagi tanggal 21 dan tanggal 23 pada bulan Ramadan. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Artinya apa? Jika kita bisa selama Ramadan kita iktikaf, maka dipastikan insya Allah kita akan menemui malam Lailatul Qadar. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa mengambil 10 akhir bulan Ramadan. Malam 21 sampai malam 30. Kalau nggak bisa lagi, kita sempitkan di malam-malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29, dan seterusnya. Lebih sempit lagi, kita ambil tanggal 21 dan tanggal 23. Ini menurut kaulnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian, untuk lebih utamanya iktikaf, maka harus memenuhi beberapa syarat. Wallahu ailil iktikafi al-mazkurati syartoni. Iktikaf memiliki 2 syarat. Ahaduhuma an-niyatu. Pertama adalah niat. Niat adalah sesuatu yang wajib bagi kita ketika mengamalkan sebuah pekerjaan. Kenapa? An-niyatu itu adalah ciri apa yang kita lakukan adalah kita sengaja. Sesuai dengan pengertiannya,
An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja berbuat sesuatu dan dibarengi dengan perbuatan itu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-lubsu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid. Setelah kita niat masuk masjid, harus ada waktu yang kita gunakan dalam masjid. Diterangkan di sini, wala yakfi al-lubsu qadru tuma'ninati. Gak cukup kalau tumanina hanya sepanjang, itikaf hanya sepanjang tumanina. Kita keluar masuk masjid, keluar lagi. Tidak cukup. Harus masuk masjid, berdiam diri beberapa saat, tentu baru dinamakan bisa itikaf. Pengulangan lagi bahwa pertama harus ada niat. Kita menyengaja masuk ke masjid untuk itikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bebas, niat bisa diucapkan, bisa dalam hati. Yang penting saya niat itikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Cukup. Selanjutnya, wasartul mu'takifi. Adapun orang itikaf pun harus ada beberapa syaratnya. Tidak boleh semua orang itikaf. Harus ada memenuhi syarat. Pertama, Islamun, seorang muslim. Maka orang kafir tidak sah itikafnya. Yang kedua, waqlun, dan berakal atau mukallaf. Yang ketiga, waniqa'un an haidin au nifasin, bersih atau suci dari haid dan nifas. Perempuan yang haid, yang nifas tidak boleh beriktikaf atau tidak sah iktikafnya. Kemudian selanjutnya, wajanabatun, juga tidak boleh orang yang sedang berhadas besar. Fayasihu i'tikafu kafirin. Tadi sampaikan orang kafir tidak sah i'tikafnya. Hadirin rahimakumullah. Wal mu'takifu batul i'tikafuhu binifasin wa janabatin wa haidin wa ghairu dzalik. Artinya orang yang i'tikaf akan batal i'tikafnya jika dia haid, nifas, janabah, apalagi dia kemudian terjerumus dalam kekafiran. Kemudian la yakhruju al-mu'takifu minal i'tikafi al-mangzuri illa li hajatil insan. Jika dia i'tikaf wajib, misalkan dia nazar i'tikaf, maka tidak boleh dia keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan manusiawi. Maksudnya di sini adalah misalkan dia harus buang air kecil, buang air besar, baru dia boleh keluar. Tanpa itu, maka batal i'tikafnya jika dia keluar masjid. Ini berlaku untuk i'tikaf yang wajib, misalkan atas dasar dia bernazar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ada yang boleh keluar dari masjid, misalkan dia harus atau dia menderita sakit. Yang ini dikatakan maridin la yumkinu al-maqamu ma'ahu. Sakit yang tidak mungkin dia beriktikaf dengan menderita itu. Misalkan dia menderita sakit gigi yang sangat amat sakit, maka dia boleh keluar dari masjid itu. Wa yabtul i'tikafu bil wat'i. Ada beberapa hal yang juga membatalkan i'tikaf. Misalkan dia al-wat'u itu al-jima' atau bersetubuh. Maka ini bahasan yang memang di sini sampaikan bahwa di masjid itu tidak boleh bersetubuh meskipun tidak ada orang, misalkan hanya berdua dengan istrinya juga nggak boleh. Itu membatalkan hukum i'tikafnya. Selanjutnya, kenapa kemudian kita selama Ramadan ini dianjurkan untuk i'tikaf adalah pertama tentu kita dalam rangka mengurangi berinteraksi dengan banyak orang yang memungkinkan kita kemudian
berkata dusta meskipun bercanda, kemudian dia ghibah atau ngerasani orang lain, atau dia bersumpah palsu, atau mungkin juga menghindari kita untuk melihat sesuatu yang diiringi dengan syahwat. Hadirin rahimakumullah, mari sekali lagi kita sempatkan, kita niatkan selama Ramadan yang telah memasuki 10 akhir ini dengan memperbanyak i'tikaf, khususnya di malam-malam ganjil, khususnya lagi tanggal 21, tanggal 23, kemudian selama i'tikaf kita jaga mulut kita untuk ngobrol, kita banyak mengaji, berzikir, ataupun membaca hal lain, misalkan membaca buku tidak masalah. Itu tetap mendapatkan pahala i'tikaf. Sekali lagi, i'tikaf tidak harus baca Al-Quran. Bisa berdiskusi di dalam masjid, bisa juga mengaji, belajar, dan sebagainya. Tentu yang paling utama adalah berzikir, baik dalam bentuk membaca Quran, sholat sunnah, dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi diterima semua amal kita, puasa kita atau siam kita, qiyam kita, sedekah kita, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba yang muttaqin, yang fitri, kembali ke fitri, kemudian dilanjutkan dengan berlebaran nanti, bermaaf-maafan dengan manusia, maka kita suci lahir dan suci batin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.